Supreme Martial God Technique. Bab 2331-2340. Bab 2331 hanya untuk penjelasan. Di bawah desakan kekuatan ilahi yang agung ini, lukanya mulai sembuh perlahan, dan kekuatan ilahi dalam tubuhnya sendiri mulai dimobilisasi secara bertahap. Seni Dewa Bela Diri Taisang secara bertahap kembali beroperasi. Wu Yun perlahan duduk, menyilangkan kaki dan bermeditasi dengan mata tertutup, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Semuanya berkembang terus ke arah yang baik. Saat Wu Yun mulai duduk untuk menyembuhkan luka-lukanya, kekuatan yang semula ada di tubuhnya untuk membantu penyembuhan perlahan-lahan hilang. Namun meski hampir seluruh pikiran Wu Yun saat ini tenggelam dalam penyembuhan dirinya sendiri, namun dia masih mendengar suara sedikit terkejut dari kedua orang itu. Bagaimana anak ini bisa duduk dan menyembuhkan lukanya begitu cepat? Baru saja aku melihat lukanya. Setidaknya 3 organ tubuhnya tergeser parah dan bahkan retak. Jika itu orang biasa, bahkan aku pun tidak akan memilikinya. Beberapa jam pemulihan. Sulit untuk bergerak, tapi saat dia berbicara, dia melihat ke orang lain. Meskipun orang lain tidak benar-benar mengetahui sejauh mana cedera Wu Yun, tapi dari apa yang dikatakan orang ini, saya terkagum-kagum lagi dan lagi. Dia berbalik dan menatap Wu Yun sejenak, dan berkata tanpa daya. Di dunia luar, haha, tentu saja, di dunia luar, dalam hal metode kultivasi, mereka jauh lebih unggul daripada para pembudidaya bintang Tianlong seperti kita. Sebelum kami pergi ke area alam dewa kedua, kami hanya punya 5 meridian dan tidak ada kekuatan supernatural. Dan dikatakan bahwa kebanyakan dari mereka dapat membangkitkan kekuatan supernatural mereka ketika mereka berada di dunia abadi, dan mereka dapat memiliki setidaknya 7 meridian sejak mereka lahir, atau bahkan lebih. Bagaimana bisa ini dibandingkan denganku, Tianlong Xing? Kata-kata itu penuh dengan ketidakberdayaan. Sepertinya dia menyesal dilahirkan di Dragon Star. Tentu saja, keduanya berbicara pelan sepanjang waktu. Tapi Wu Yun hanya mendengarkan dengan kasar, dan sekarang dia yakin untuk sementara bahwa kedua orang ini tidak akan mengancam hidupnya. Setidaknya tidak untuk saat ini. Oleh karena itu, dia harus segera pulih dari luka-lukanya. Tidak boleh ada penundaan. Waktu berlalu menit demi menit. Di 2 area alam dewa kedua ini, para penggarap yang menjaga gerbang kenaikan memiliki temperamen yang sangat baik. Mereka bahkan tidak mendesak Wu Yun. Dia tinggal di samping Wu Yun seperti ini selama lebih dari 3 jam. Selama lebih dari 3 jam, Wu Yun mencoba segala cara untuk pulih dari luka-lukanya. Meski belum pulih sepenuhnya, tapi itu mungkin sudah selesai. Meski belum mencapai puncaknya, pada dasarnya baik-baik saja. Diperlukan beberapa waktu untuk pulih sepenuhnya. Tapi Wu Yun tidak sabar dan ingin bertanya pada kedua orang ini apa yang ingin mereka lakukan. Meskipun dia masih tidak menganggap kedua orang ini memiliki niat jahat, dia mungkin mengetahui identitas mereka. Namun kedua orang ini rela menghabiskan beberapa jam menunggu di sini tanpa keluar. Ini benar-benar membuatnya sedikit bingung. Oleh karena itu, dia harus bertanya apa maksud kedua orang tersebut. Namun, saat dia melihat Wu Yunxing berbalik, wajah kedua pria paruh baya ini menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu sebenarnya. Keduanya menunjuk ke arah Wu Yun, tapi mereka tidak mengucapkan satu kalimat lengkap untuk beberapa saat. Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata, "Kamu sudah sembuh sekarang. Kamu sembuh dalam waktu kurang dari 3 jam. Kamu sungguh luar biasa, bukan? Apakah semua kultivator di dunia luar begitu kuat?" Kata-katanya masih penuh dengan emosi. Sulit dipercaya. Sama sekali tidak ada keagungan yang seharusnya dimiliki oleh budidaya kuat mereka. Tentu saja mungkin karena itu, tingkat budidaya keduanya mungkin dianggap transenden di wilayah alam dewa pertama ini. Namun jika berbicara tentang wilayah alam dewa kedua, nyatanya hanya berada di paling bawah. Oleh karena itu, mereka sendiri tidak merasa berbeda atau lebih unggul dari orang lain karena kultivasi mereka sendiri. Menghadapi penampilan kedua orang itu, Wu Yun tersenyum canggung. Baginya, butuh 3 jam untuk pulih ke level ini. Padahal, pengoperasiannya sudah normal, meski agak lambat.
kemampuan perbaikan super dari tubuh suci abadi, dan bantuan kuat dari teknik dewa bela diri tertinggi. Selama dia tidak mati, penyembuhan tidak sulit baginya. Dilihat dari sikap dua orang di depannya, Wu Yun sekali lagi dengan tegas menyimpulkan bahwa tidak mungkin mereka memiliki niat jahat. Mereka tidak mempermasalahkan identitas Wu Yun sebagai seorang kultivator dari dunia luar. Selain itu, mereka seharusnya tidak mengetahui apa yang dilakukan Wu Yun di wilayah alam dewa pertama. Tentu saja, mungkin bagi dua orang di area alam dewa kedua ini, apa yang dilakukan Wu Yun di area alam dewa pertama sebenarnya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Mereka hanya tidak peduli. Semua pemikiran ini terlintas dalam sekejap. Segera, Wu Yun menyerahkan tangannya. Kedua senior itu memuji saya dengan konyol. Meskipun saya berasal dari dunia luar, saya tidak sekuat yang dikatakan kedua senior itu. Melihat kerendahan hati Wu Yun, mereka berdua mengerutkan kening, tetapi tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dan kemudian, tiba waktunya bagi mereka untuk mulai berbisnis. Lagi pula, aku sudah menunggu begitu lama hanya untuk bertanya pada Wu Yun sekarang. Dan tak lama kemudian, mereka pun menanyakan keraguan di hati mereka. Tentu saja dia bertanya dengan tenang, tanpa ada niat bertanya. Jika itu sebuah pertanyaan, maka mereka tidak akan menunggu lama sampai Wu Yun menyembuhkan lukanya. Wu Yun cukup terkejut dengan pertanyaan dari kedua orang tersebut, tapi dia tidak menyembunyikan jawabannya. Menjelaskan secara blak-blakan. Dia datang dari dunia luar dan menyinggung seorang lelaki tua dari wilayah alam dewa pertama. Kemudian dia dikejar, selama pengejaran, dia terluka parah, tetapi ketika dia akan mati, lelaki tua itu menerobos alam misterius dan membuka pintu menuju kenaikan. Namun, karena beberapa perubahan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak diketahui, ketika dia berada di ambang terobosan, dia menjadi gila dan meledak hingga mati. Inilah yang dilihat keduanya ketika mereka turun ke dunia nyata. Wu Yun menghilangkan Tian Longzu dan banyak detailnya. Namun secara umum, dia tidak berbohong. Penjelasan ini terdengar terlalu ajaib. Begitu banyak kebetulan yang terjadi bersamaan. Tapi Lian Zhenfeng sudah meninggal, jadi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Selain itu, mereka berdua hanya ingin mencari tahu mengapa gerbang surgawi dibuka, sehingga mereka bisa kembali dan berkomunikasi. Saya tidak menanyakan pertanyaan detail apapun. Semuanya jelas, dan keduanya siap untuk kembali ke area alam dewa kedua. Melihat mereka berdua dengan serius bersiap untuk kembali, Wu Yun tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan tidak bisa mengerti. Mungkinkah kedua orang ini, setelah menunggu sekian lama, benar-benar hanya menunggu penjelasan setelah dia sembuh dan bangun? Ini agak terlalu berdedikasi. Namun, tidak peduli seberapa banyak Wu Yun tidak mengerti. Faktanya memang ada di hadapannya. Kedua orang itu benar-benar tidak berbuat apa-apa lagi. Setelah mendapat penjelasan, mereka benar-benar siap berangkat. Pikiran Wu Yun juga berputar cepat saat ini. Dilihat dari temperamen dan kepribadian kedua orang ini, mereka cukup baik. Mudah untuk berkomunikasi dan berbicara. Dia jelas orang yang baik. Dia tiba-tiba mendapat ide dan hendak mengajukan permintaan yang agak keterlaluan. Melihat keduanya hendak pergi, dia segera menghentikan mereka. Senior, tunggu sebentar. Saya punya permintaan, saya tidak tahu. Bab 2332 agak tidak masuk akal. Permintaan apa? Tapi itu tidak masalah. Sebelum Wu Yun menyelesaikan kata-katanya, mereka berdua berbalik. Nada suara kedua pria itu sama sekali tidak sedih karena gangguan Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Jika dia tidak mengetahui temperamen kedua orang ini, dia tidak akan berani menghentikan mereka secara tiba-tiba. Setelah mereka berdua berbalik dan melihat diri mereka sendiri, Wu Yun berdeham lalu berkata dengan sedikit rendah hati. Dua senior, ini benar-benar undangan yang tidak baik. Saya ingin tahu apakah kedua senior dapat membawa saya langsung ke wilayah alam dewa kedua. Anda juga tahu bahwa saya berasal dari luar wilayah. Orang-orang dari dunia ini melakukannya bukan milik bintang naga langit, dan mereka harus dikecualikan dari aturan bintang naga langit. Tetapi wilayah alam dewa kedua juga merupakan tempat yang saya rindukan. Jadi, dua senior,
bisakah Anda memberi saya beberapa bersikaplah akomodatif dan wujudkan impianku? Namun, kata-kata Wu Yun langsung membuat kedua orang itu mengerutkan kening. Jelas sekali, permintaan Wu Yun agak tidak masuk akal. Hanya di alam misterius yang melanggar seseorang dapat memasuki area alam dewa kedua ini adalah aturan abadi yang ditetapkan oleh Tianlong Star selama ratusan ribu tahun. Meskipun Wu Yun berasal dari dunia luar, dia tidak bisa melanggar aturan ini. Selain itu, ada alasan mengapa seseorang harus menerobos alam misterius untuk memasuki wilayah alam dewa kedua. Karena sebelum mencapai alam misterius rusak, seseorang tidak dapat menahan kekuatan hukum di wilayah alam dewa kedua. Belum lagi dia akan hancur berkeping-keping dan mati, tapi itu pasti tidak ada gunanya sama sekali. Selain itu, mereka berdua tidak berhak memutuskan apakah akan pergi ke area alam dewa kedua atau tidak. Jika mereka benar-benar dibawa masuk, mereka akan mendapat masalah besar begitu atasan mereka mengetahuinya. Tentu saja keduanya tidak angkat bicara. Dia baru saja menjelaskan kepada Wu Yun dengan bijaksana. Itu benar, itu dibatasi oleh peraturan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Tetapi melihat bahwa kamu telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda, dan sekarang kamu berada di tingkat kedua ya Tuhan, tidak butuh waktu lama bagimu untuk menerobos ke alam mendalam. Istirahat saja dan berlatih di area alam dewa pertama. Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Wu Yun dengan tulus. Dan jawaban seperti itu sesuai dengan harapan Wu Yun. Namun ketika Anda benar-benar mendengarnya, Anda tetap merasa kecewa. Bagaimanapun, fakta bahwa dia bisa membuka mulut kepada dua orang ini membuktikan bahwa dia memiliki ekspektasi tertentu di dalam hatinya. Tapi karena mereka berdua berkata begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun untuk beralih dari dewa tingkat kedua ke menerobos alam misterius, tidak akan butuh waktu lama untuk adegan ini terjadi. Dengarkan saja, Wu Yun sendiri tahu keadaannya saat ini. Meski beberapa waktu lalu, dengan mengandalkan batu naga darah yang dicuri itu, tingkat budidayanya meningkat pesat. Tetapi jika dia ingin terus meningkatkan budidayanya dengan kecepatan itu, dia pasti membutuhkan batu naga darah yang sama atau bahkan lebih banyak. Tapi dia telah menjarah ke-17 pasukan teratas di wilayah alam dewa pertama. Hanya sekte Luo Shui terakhir yang hilang. Berapa banyak batu naga darah yang bisa dimiliki oleh sekte Luo Shui? Tanpa batu naga darah atau jenis harta karun lainnya, jika dia ingin meningkatkan level kultivasinya dengan kecepatan normal. Saya khawatir kali ini dapat diukur dalam beberapa tahun. Meskipun masih banyak waktu untuk menunggu hal-hal itu dilakukan Wu Yun. Tapi Wu Yun masih merasa cemas di dalam hatinya. Niat awalnya adalah mencapai tujuannya secepat mungkin. Tentu saja, saya sangat ingin pergi ke area alam dewa kedua terlebih dahulu. Namun, karena kedua orang ini sudah mengatakannya, Wu Yun tahu itu tidak ada harapan, jadi dia berhenti terlibat dalam masalah ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih dua senior. Karena saya tidak bisa melakukannya, saya tidak akan memaksanya." Ya, keduanya mengangguk, dan kemudian tidak berhenti lagi. Dia terbang dan mundur dari gerbang kenaikan ke area alam dewa kedua. Kemudian, pintu kenaikan perlahan menghilang. Hingga hilang sama sekali dan semuanya kembali seperti semula. Wu Yun mengerucutkan bibirnya, agak tidak berdaya. Namun hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Tapi bagaimanapun juga, suasana hatinya masih bagus sekarang. Di wilayah alam dewa pertama ini, dia benar-benar tak terkalahkan. Sebelumnya ada Lian Zhenfeng, tetapi sekarang Lian Zhenfeng telah mati, dan 18 bola naga langit telah jatuh ke tangannya. Saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi area alam dewa pertama ini. Tapi saya bisa merasa nyaman dan tidak perlu khawatir akan bahaya apapun yang datang. Tentu saja, karena kita tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Kemudian Wu Yun benar-benar siap untuk berlatih dengan baik di sini untuk jangka waktu tertentu. Kalau harus berpindah tempat, dia belum siap. Setelah akhirnya menetap di Tianlong Star, saya dapat mengetahui aturan umum budidaya Tianlong Star. Dan dunia planet lain di alam semesta Starry Sky Ancient Road mungkin tidak jauh berbeda dengan Tianlong Star. Itulah masalahnya. Tidak perlu berpindah tempat,
Selama Anda berlatih dengan baik di sini, itu sudah cukup. Perhentian pertama ini, tentu saja, adalah kembali ke Sekte Luo Shui. Tentu saja, ini tidak seperti kembali untuk membunuh orang. Sebaliknya, kembalilah dan cari rumah harta karun Sekte Luo Shui untuk melihat berapa banyak batu naga darah yang dapat Anda temukan. Setelah itu, sebelum mencapai alam misteri rusak, Anda akan berlatih kapanpun waktunya. Tapi, sebelum berangkat, Wu Yun tanpa sadar mengangkat lengannya dengan cincin penyimpanan. Jari-jarinya dengan ringan melewati cincin penyimpanan. Dalam sekejap, mutiara naga langit sebening kristal berukuran 18,5 kepalan tangan muncul di hadapannya. Dia mengaktifkan kekuatan sucinya dan mengendalikan 18 bola naga langit untuk melayang di udara di depannya. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mulai melihat 18 bola naga langit dengan cermat. Bukannya saya berencana untuk memadukannya. Sebaliknya, dia bersiap untuk memikirkan bagaimana 18 bola naga langit ini dipadatkan. Ini juga membuka jalan menuju dunia luar. Bab 2333 Transmisi Pesan Terpisah. Namun, yang aneh adalah, tidak peduli seberapa keras Wu Yun berusaha, dia menggunakan banyak metode. Saya tidak dapat menemukan tip apapun. Pada akhirnya, Wu Yun malah bertanya-tanya apakah berita itu hanya rumor. Lagi pula, dia belum pernah mendengar berita ini dari orang yang benar-benar berkuasa di Tianlong Star. Wu Yun sebenarnya tidak mengetahui dengan jelas tujuan pencarian batu Tianlong tersebut oleh tuannya Wu Lingtian. Alasan mengapa dia tahu bahwa 18 batu naga langit ini dapat membuka jalan menuju dunia luar. Itu hanya apa yang saya pelajari dari 3 pelindung sebelumnya. Oleh karena itu, sebenarnya belum ada cara untuk memastikan apakah hal tersebut benar atau tidak, dan apakah yang dikatakan ketiga pelindung tersebut benar adanya. Tentu saja tidak ada solusi. Masih ada jalan. Sekte Luo Shui, haha, pergi saja ke Sekte Luo Shui dan tanyakan kepada pemimpin sekte, mereka pasti tahu. Dengan berbisik, Wu Yun memasukkan 18 bola naga langit di depannya ke dalam ring penyimpanan lagi. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah. Kemudian dia terbang dan menembak ke arah tempat Luo Suizong berada. Tentu saja Wu Yun tidak terlalu menonjol. Lagi pula, dia bukanlah orang yang berprofil tinggi. Sungguh tindakan yang tidak berdaya untuk membuat keributan sebelumnya. Kali ini, dia tidak berencana membuat terlalu banyak orang khawatir. Pergi langsung ke Sekte Luo Shui, temukan master dari Sekte Luo Shui, dan tanyakan secara diam-diam tentang mutiara Tianlong. Lakukan perjalanan ke rumah harta karun Sekte Luo Shui. Mulai saat ini, mereka bisa dianggap harmonis satu sama lain. Adapun hal lainnya, bagaimana orang-orang di alam dewa pertama ini berbicara tentang dia dan Lian Zhenfeng. Ini bukan lagi sesuatu yang harus dia pikirkan. Diskusikanlah sesuka Anda, berpikirlah sebagaimana Anda suka berpikir. Sembunyikan auranya dan kembali ke Sekte Luo Shui. Sekarang, kurang dari 3 jam telah berlalu sejak dia dan Lian Zhenfeng meninggalkan Sekte Luo Shui. Namun, pemandangan yang dilihatnya di depannya tidak semrawut seperti dugaan Wu Yun sebelumnya. Meski semua pemimpin sekte masih belum bubar, mereka semua tinggal di aula pertemuan Sekte Luo Shui. Namun semua ketertiban yang semula diganggu oleh Wu Yun telah dipulihkan oleh mereka. Mampu memulihkan ketertiban sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu, kemampuan Luo Wuyang, pemimpin Sekte Luo Shui, patut disebutkan. Kecuali Luo Wuyang, situasi para pemimpin sekte lainnya tampak agak lucu. Karena dia terluka parah akibat gerakan Wu Yun sebelumnya. Sekarang, mereka semua sedang dalam tahap penyembuhan. Dan ini juga memberi Wu Yun kesempatan untuk berbicara dengan Luo Wuyang sendirian tanpa mengganggu orang lain. Dengan kemampuan Wu Yun, tidak sulit untuk membawa Luo Wuyang pergi tanpa membuat mereka khawatir saat mereka sedang dalam masa penyembuhan. Diam-diam, Wu Yun dengan mudah menghindari semua orang. Dia menyelinap langsung ke ruang pertemuan. Lalu dia melewati semua orang dan mendekati Luo Wuyang. Tentu saja, dia tidak akan muncul langsung di depan Luo Wuyang. Dengan begitu, semua orang akan melihatnya. Sebaliknya, dia bersembunyi di tempat gelap dan berkata melalui transmisi suara, Luo Wuyang, jika kamu tidak ingin mati, ikuti aku ke hutan bambu rahasia di luar sekte.
Jika kamu berani membuat khawatir siapapun, aku akan menghancurkanmu Luo Shui Sekte. Apakah saya memiliki kemampuan ini? Saya tahu semuanya. Setelah mengatakan itu, Wu Yun sengaja meninggalkan petunjuk untuk Luo Wuyang, dan kemudian terbang langsung ke hutan bambu rahasia di luar sekte tersebut. Adapun Luo Wuyang, pertama kali dia mendengar pesan ini, seluruh tubuhnya membeku. Karena Wu Yun tidak menyembunyikannya dengan sengaja, dia secara alami mengenali identitas Wu Yun ketika mendengar suara pertama. Artinya, temperamen Luo Wuyang relatif tenang. Jika orang lain yang sedikit kurang tenang, dia mungkin harus langsung berteriak. Wu Yun, bagi mereka, sebanding dengan dewa kematian. Tapi setelah terkejut, Luo Wuyang perlahan-lahan sadar. Tapi setelah dia bereaksi, dia langsung menjadi lebih ketakutan. Dia ingat dengan jelas bahwa pada saat itu, Lian Zhenfeng mengejar Wu Yun dengan 16 bola naga langit. Tapi Wu Yunlah yang kembali saat ini. Maka Anda bisa memahami semuanya. Kemungkinan besar, Lian Zhenfeng sudah meninggal. Adapun bagaimana Lian Zhenfeng meninggal dan bagaimana Wu Yun kembali hidup, itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, dia kemudian mulai memilah pemikiran dari kata-kata Wu Yun. Sepertinya Wu Yun tidak berniat mengambil tindakan terhadap mereka lagi. Tentu saja, Luo Wuyang juga menebak bahwa mungkin Wu Yun kehilangan kemampuan ini untuk sementara karena dia terluka parah dalam pertempuran sengit dengan Lian Zhenfeng. Kalau begitu, jika dia membangunkan semua pemimpin sekte untuk memburunya bersama, mungkin bisa berhasil. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kesimpulan ini agak merugikan diri sendiri dan disangkal. Jika benar seperti yang dia pikirkan, Wu Yun terluka parah. Tidak perlu mendatangi mereka saat ini. Dia hanya perlu menunggu lukanya pulih, dan setelah sembuh, Wu Yun memang mampu membunuh mereka dengan mudah. Saya memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, Luo Wuyang memilih untuk berkompromi. Dia memilih untuk mengikuti pengaturan Wu Yun, dan dia tidak membuat khawatir siapapun. Diam-diam, dia meninggalkan ruang pertemuan. Dia bergegas ke hutan bambu lebat tidak jauh dari luar sekte. Di hutan bambu yang lebat, Wu Yun meletakkan tangannya di belakang punggung dan menunggu dengan sabar. Dia tidak khawatir Luo Wuyang tidak akan datang. Dengan temperamen Luo Wuyang, dia pasti akan mendengarkannya. Itu hanya masalah waktu. Karena Luo Wuyang bukanlah tipe pria yang tidak memiliki otak dan tidak memiliki kekuatan. Seperti yang diharapkan. Tidak lama kemudian, Luo Wuyang datang. Nafas telah tiba, dan orang-orang tidak jauh lagi. Tapi Luo Wuyang berdiri setidaknya 50 meter dari Wu Yun dan tidak berani mendekat. Namun meski berjarak 50 meter, saat menghadapi Wu Yun, Luo Wuyang masih merasakan ketakutan yang gemetar. Aku bahkan diam-diam memberi selamat pada diriku sendiri karena tidak cukup bodoh untuk tetap berpegang pada tebakan pertamaku. Dia tidak membangunkan yang lain dan datang mengepung dan membunuh Wu Yun. Karena Wu Yun tidak terluka sama sekali. Meskipun dia masih tidak mengerti bagaimana Wu Yun bisa selamat dari Lian Zhenfeng yang memegang 16 bola naga langit. Tapi dia harus menyimpulkan satu hal, Lian Zhenfeng sudah mati. Jangan takut, karena aku bisa memanggilmu keluar sendirian, aku tidak punya niat membunuhmu. Jika aku ingin membunuhmu, mengapa repot-repot? Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Tentu saja, jika kamu berani berbohong padaku, masih tidak bisa lepas dari kematian. Wu Yun memandang Luo Wuyang dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun nada acuh tak acuh ini juga membuat hati Luo Wuyang bergetar. Dia dengan cepat menjawab, Bab 2334 Luo Wuyang membocorkan rahasianya. Tolong beritahu saya, Wuyang akan menceritakan semua yang Anda tahu. Nada suara Luo Wuyang tulus dan rendah hati. Harus dikatakan bahwa orang-orang seperti Luo Wuyang pastilah orang-orang yang hidup paling lama. 1 detik, dia bisa membunuhmu sampai mati. Detik berikutnya, mengetahui bahwa dia dikalahkan, dia bisa langsung merendahkan diri. Ada kota yang bisa membungkuk dan meregang. Bersikaplah kejam ketika tiba saatnya untuk menjadi kejam, dan menjadi lesu ketika tiba waktunya untuk menjadi kejam. Sepertinya dia orang yang licin. Padahal, tanpa kekuatan mutlak sebagai modal,
orang-orang seperti itu adalah kandidat terbaik untuk bertahan hidup di dunia ini. Mengenai sikap Luo Wuyang, Wu Yun tidak terkejut. Selain karakter Luo Wuyang sendiri, yang lebih penting, satu-satunya hal yang belum dia sentuh saat ini adalah Luo Suizong. Dan Lian Zhenfeng tidak ada hubungannya dengan dia, Luo Wuyang. Dia tidak terlalu peduli apakah dia mati atau tidak. Segera, Wu Yun bertanya tentang keraguan tentang Mutiara Tianlong. Mendengar ini, Luo Wuyang mengerutkan kening. Jika Wu Yun dapat menanyakan hal ini, dia sudah dapat menyimpulkan bahwa 18 bola naga langit telah jatuh ke tangan Wu Yun. Meskipun reaksi pertamanya adalah mendapatkan kembali mutiara naga langit milik sekte Luo Sui miliknya. Namun betapapun pentingnya mutiara naga, yang pasti tidak sepenting kehidupan. Adapun untuk memadatkan jalan menuju dunia luar, dia juga pernah mendengarnya. Lalu dia juga menjelaskannya pada Wu Yun. Namun, dia hanya mendengar hal ini dan tidak yakin. Tentu saja, dia masih tahu lebih banyak dari 3 penjaga sebelumnya. Setidaknya, dia menyebutkan hal lain. Piring Kowloon. Dengan kata lain, jika 18 bola naga langit ini ingin berhasil menyingkat bagiannya, mereka harus menggunakan lempeng 9 naga ini. 18 bola naga langit saja tidak dapat melakukannya. Mengenai apa lempeng 9 naga ini, Luo Wuyang berkata bahwa dia sendiri tidak mengetahuinya. Saya hanya melihat catatan kejadian seperti itu di buku kuno sekte Luo Sui miliknya. Menurut legenda, 9 naga Pan adalah kekuatan kuno dari bintang Tianlong. Ia dipandu oleh esensi dan darah 9 naga sejati dan menggunakan daging naga sejati sebagai bahannya. Butuh beberapa tahun untuk menyempurnakannya. Tapi kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tianlongzu dan Pan 9 naga dipisahkan. 18 bola naga langit tersisa di area alam dewa pertama. Adapun lempeng 9 naga, saya tidak tahu kemana perginya. Atau, sudah lama hilang. Mungkin semuanya hancur. Adapun mengapa 18 bola naga langit hanyalah lempeng 9 naga. Itu karena setiap 2 bola naga langit dapat digabungkan menjadi satu dengan ukiran naga asli di lempeng 9 naga. Kemudian, 9 naga Pan dapat diaktifkan, dan kemudian jalan menuju dunia luar dapat dibuka. Namun, semua ini hanyalah apa yang dipelajari Luo Wuyang dari buku-buku kuno. Sesuatu seperti legenda. Apakah itu benar atau salah mungkin sulit untuk diverifikasi. Jika memungkinkan, jika Wu Yun dapat menemukan 9 naga Pan, dia mungkin dapat memverifikasi keasliannya. Namun, saya bahkan tidak tahu di mana Kowloon Pan berada. Ide ini, apalagi aneh, juga agak tidak realistis. Wu Yun juga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Saya berpikir jika benar-benar ada harapan untuk memadatkan jalan menuju dunia luar bumi, dia dapat mencoba meninggalkan jalan kuno di langit berbintang ini dan kembali ke dunia sebelumnya. Lihatlah Luo Yao dan yang lainnya. Namun kini tampaknya gagasan tersebut agak tidak realistis. Tapi karena tidak ada harapan untuk saat ini, Wu Yun tidak terlalu khawatir. Namun, mustahil baginya untuk mengembalikan bola naga langit ini. Saya berpikir dalam hati bahwa saya ingin menyimpan mutiara naga langit. Jika saya tidak dapat menemukan lempeng 9 naga di masa depan, itu akan baik-baik saja. Namun bagaimana jika Anda kebetulan menemukan Kowloon Pan? Singkatnya, bersiaplah. Setelah beberapa saat, Wu Yun berkata kepada Luo Wuyang, "Luo Wuyang, saya punya satu permintaan lagi. Berikan saya semua batu naga darah yang bisa Anda dapatkan. Jika Anda berani menyembunyikannya secara diam-diam, saya akan membuat Anda mustahil untuk melakukannya. Makanlah. Jalan-jalanlah. Tentu saja, selama kamu tidak berbohong padaku, setelah mengambil batu naga darah, aku tidak akan mengincarmu lagi. Namun, kamu juga harus merahasiakannya untuk aku dan jangan pernah menyebut aku dan Lian Zhenfeng. Adapun orang lain, kamu bisa menebak sesukamu, kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu melanggarnya, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Meskipun ini kata-kata itu mengejutkan dan mengancam, tapi di telinga Luo Wuyang, itu seperti suara alam. Yang paling dia takuti sekarang adalah jika Wu Yun ingin membunuh mereka, apa yang harus mereka lakukan. Tapi Wu Yun berkata dia tidak akan membunuhnya.
Apalagi syaratnya ternyata hanya batu naga darah dan memintanya merahasiakannya. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan? Lupakan merahasiakannya, sedangkan untuk batu naga darah, selama dia bisa mendapatkannya, dia akan bersedia memberikannya sebanyak yang diinginkan Wu Yun, tanpa menyerah sama sekali. Setelah memahami kata-kata Wu Yun beberapa saat, Luo Wuyang segera mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia bertanya pada Wu Yun apakah dia akan membawanya. Lebih baik menunggu di sini dan mengirimkannya sendiri. Wu Yun secara alami terlalu malas untuk berlari. Biarkan Luo Wuyang mengambilnya, dan dia akan menunggu di sini. Luo Wuyang pergi. Wu Yun tidak perlu khawatir. Menunggu Luo Wuyang kembali. Namun, yang tidak diharapkan Wu Yun adalah Luo Wuyang baru saja melangkah maju ketika murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Bukan karena dia takut, tapi dia sedikit terkejut. Karena, pada saat ini, ada banyak sekali aura yang mengelilinginya, yang dengan cepat mengelilinginya. Aroma ini sudah tidak asing lagi baginya. Kecuali Luo Wuyang, itu adalah para pemimpin sekte dan pejabat senior yang masih hidup, serta murid-murid mereka. Jumlah orang yang datang begitu banyak sehingga Wu Yun sedikit kewalahan. Reaksi pertama Wu Yun adalah Luo Wuyang membocorkan rahasianya. Dia tidak takut mati karena membocorkan rahasianya. Namun tak lama kemudian, Wu Yun membantah spekulasi tersebut. Karena ketika dia melihat Luo Wuyang, dia tidak bersama orang-orang itu. Sebaliknya, dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Sambil mundur, dia masih mencoba menjelaskan. Yang dia maksud pada dasarnya adalah dia bukanlah pengkhianat. Bukan pengkhianat, tidak berkolusi dengan Wu Yun, Del. Bab 2335 Area Alam Dewa Kedua, Luo Yiyun. Dari sini terlihat bahwa Luo Wuyang tidak membocorkan rahasianya. Ia bahkan dianggap sebagai pengkhianat yang berkolusi dengan Wu Yun. Tetapi orang-orang itu sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Luo Wuyang, dan bahkan mengutuk. Mereka mengatakan tidak heran jika hanya Luo Suizong yang tidak dirugikan, dan seterusnya. Mengenai Luo Wuyang, Wu Yun tidak merasa kecewa padanya. Dia hanya sedikit terkejut. Orang-orang ini bahkan belum pulih sepenuhnya dari cederanya, apakah mereka gila? Dalam keadaan seperti itu, apakah Anda berani menyerang? Sebelumnya, ketika orang-orang ini sedang dalam masa kejayaannya, mereka hampir seketika dibunuh olehku dengan satu gerakan. Sekarang, semuanya menjadi lebih mudah. Melihat ekspresi ketakutan Luo Wuyang, Wu Yun merasa lebih aneh. Karena Luo Wuyang tampaknya tidak takut pada master sekte yang agresif, melainkan takut pada hal lain. Hei, mungkinkah dari mana orang-orang ini membawa bala bantuan? Tetapi dalam waktu sesingkat itu, dari mana mereka membawa bala bantuan? Saat aku mengirim pesan ke Luo Wuyang sendirian sebelumnya, mereka semua sudah pulih dari kekuatan mereka. Cedera. Dan Luo Wuyang tidak tahu apa-apa tentang hal itu ketika dia datang. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka tahu bahwa saya bertemu Luo Wuyang di sini selama ini? Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Saya hanya ingin berbicara tentang kemana mereka pindah. Bala bantuan apa yang datang dan dukungan apa yang kamu miliki agar begitu berani. Sambil berpikir, Wu Yun melihat sekeliling dengan hati-hati. Tapi dia tidak menyadari keberadaan aura lain selain orang-orang yang hadir. Namun Wu Yun juga menyimpulkan bahwa orang-orang ini pasti memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Kalau tidak, kami pasti tidak berani melakukan ini. Tentu saja, Wu Yun tidak akan takut pada orang-orang di depannya ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, jika Anda ingin membunuh mereka, Anda dapat membunuh mereka. Tapi alasan kenapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena Wu Yun sedang menunggu orang di belakang mereka. Dia ingin melihat siapa yang memberi orang-orang ini keberanian untuk bertindak begitu berani. Makanlah semua yang ada di dalam dan di luar. Tiba-tiba, sebuah suara tajam membangunkan Wu Yun dari lamunannya. Itu juga membuktikan bahwa tebakan Wu Yun benar. Bahkan saat orang yang mereka andalkan muncul di depan Wu Yun, seluruh tubuh Wu Yun tiba-tiba membeku. Aura yang sangat kuat, Po Xuan, tidak, aku khawatir itu telah melampaui Po Xuan. Dia berasal dari wilayah alam dewa kedua, mengapa dia ada di sini?
Bukan itu kecuali personel khusus yang menjaga kenaikan gerbang, sepertiga lainnya apakah para penggarap di wilayah alam dewa kedua tidak diizinkan turun ke alam bawah secara pribadi. Tunggu, tidak, ini adalah klon ilusi. Saya mengerti, sepertinya ini harusnya salah satu kekuatan sekte ini. Di antara sekte, ada leluhur yang telah naik ke wilayah alam dewa kedua selama bertahun-tahun. Salah satu pemimpin sekte pergi ke wilayah alam dewa kedua dengan sebuah pesan. Secara kebetulan, saya mendapat beritanya tepat pada saat ini. Dan dia kebetulan tiba pada saat ini. Dengan kemampuannya, mungkin sulit menemukan saya, tetapi tidak sulit menemukan Luo Wuyang. Setelah klon turun ke dunia bawah, aku melihat Luo Wuyang tidak ada di sana, jadi aku mengikuti Luo Wuyang, menemukanku lagi. Sun Er salah paham bahwa Luo Wuyang adalah orang dalamku. Tampaknya memang begitu. Kaulah yang menghancurkan sekte keturunanku, Luo Yiyun, dan banyak kekuatan lainnya. Sekali lagi suara dingin dan menghina itu menarik Wu Yun dari pikirannya. Luo Yiyun, haha, sepertinya dia adalah nenek moyang dari sekte Luo Yun. Wu Yun berbisik ringan sambil menatap Luo Yiyun. Pada saat ini, semua pemimpin sekte lainnya kecuali Luo Wuyang telah mundur ke belakang Luo Yiyun. Setelah beberapa saat, Wu Yun tiba-tiba berkata dengan keras, itu hanya tiruan. Kamu harus tahu bahwa sebagai orang di wilayah alam dewa kedua, kamu tidak bisa turun ke alam bawah tanpa izin. Alam bawah secara pribadi, kamu akan ketahuan. Aku khawatir aku akan mendapat banyak hukuman, kan? Kamu benar. Luo Yiyun berkata dengan marah, jadi, aku tidak punya banyak waktu, sekarang, aku harus membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, dia tiba-tiba tidak bisa. Banyak orang setuju satu demi satu. Bunuh dia, leluhur, bunuh dia. Wu Yun juga berdiri sedikit. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Meski hanya tiruan, kekuatan tempur aslinya akan sangat melemah. Namun bagi Wu Yun, yang berada di tingkat dewa kedua, masih ada ancaman yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Wu Yun sepenuhnya siap untuk mencegahnya melakukan gerakan tiba-tiba. Namun, bukan Wu Yun yang melakukan langkah pertama Luo Yiyun. Tapi Luo Wuyang. Angkat tangan Anda dan berikan tamparan lembut. Kelihatannya biasa saja, tapi kekuatan mengerikan itu sepertinya mengoyak seluruh ruangan. Di bawah kekuatan telapak tangan seperti itu, Luo Wuyang bahkan tidak memiliki ruang sedikit pun untuk melawan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk lari. Bahkan teriakannya sudah terlambat untuk keluar. Seluruh tubuhnya tertembak berkeping-keping, berlumuran darah dan berdarah, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Pada adegan ini, apalagi yang lain, bahkan sekelompok besar pemimpin sekte dan pejabat senior yang berdiri di belakang Luo Yiyun tersentak. Sangat buruk. Dan bahkan murid Wu Yun langsung terkunci. Tentu saja, bukan berarti Luo Wuyang tidak layak, meskipun Luo Wuyang mati dengan cara yang tidak adil. Tapi Wu Yun baru saja memikirkan betapa yakinnya dia bisa memblokir telapak tangan tadi jika telapak tangan itu datang ke arahnya. Orang-orang kuat di wilayah alam dewa kedua benar-benar menakutkan. Tetapi mengatakan bahwa dia panik saja tidak cukup. Bagaimanapun, ini hanyalah tiruan. Karena ini klon, pasti ada batasan waktunya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kemungkinan besar akan ditemukan oleh orang-orang kuat dari wilayah alam dewa lainnya. Sekalipun Anda tidak bisa mengalahkannya, selama Anda menundanya semaksimal mungkin, Anda pasti punya peluang. Karena pemikiran ini, Wu Yuncai tampak tidak terlalu panik. Dia bahkan berkata dengan sinis, haha, sungguh hal yang buta. Luo Wuyang tidak berkolusi dengan saya. Saya hanya tidak ingin bertindak dengan cara yang menonjol dan meminta Luo Wuyang untuk keluar dan menanyakan sesuatu sendirian. Jika saya ingin membunuh apakah Anda perlu bekerja sama dengan siapapun? Haha, Luo Yiyun, Anda bukan leluhur atau orang kuat di alam dewa kedua. Saya pikir Anda hanyalah semut buta. Itu hanya belalang. Itu hanya melompat-lompat. Kata-kata Wu Yun juga menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka telah salah memahami Luo Wuyang. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Luo Wuyang, mereka sebenarnya tidak begitu percaya bahwa Luo Wuyang benar-benar akan berkolusi dengan orang luar. Tapi karena Luo Wuyang sudah mati,
Tidak peduli apakah itu benar atau salah, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Luo Yiyun, sebaliknya, mendengar bahwa Wu Yun sebenarnya mengejeknya secara langsung. Bagaimana dia bisa tega mengejeknya, pria kuat yang telah naik ke alam dewa selama bertahun-tahun. Kemarahan di dadanya langsung meledak. Mencari kematian. Di bawah raungan, Luo Yiyun berubah menjadi bayangan, menyerang Wu Yun dengan kekuatan untuk merobek ruang. Tekanan agung langsung menargetkan Wu Yun. Tampaknya ini dipersiapkan untuk memblokir semua rute pelarian Wu Yun. Hancurkan menjadi beberapa bagian dengan satu gerakan. Bab 2336 Penegak Hukum. Kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah satu-satunya evaluasi Wu Yun terhadap Luo Yiyun. Meskipun ini mungkin bukan yang terkuat di antara semua orang yang pernah berhubungan dengan Wu Yun. Tapi setidaknya, dia adalah eksistensi yang paling kuat dan menakutkan di antara semua orang yang dia musuhi selama ini. Sejak Luo Yiyun mengambil tindakan, Wu Yun sudah dapat menyimpulkan bahwa kekuatannya pasti telah melampaui Po Xuan dan mencapai tingkat yang lebih kuat. Dan keberadaan pada level itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Wu Yun dalam kondisinya saat ini. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik dan menunjukkan semua kartunya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Tapi Luo Yiyun ini datang ke arahnya dalam keadaan yang hampir cukup untuk membunuhnya seketika. Wu Yun sudah tidak berdaya. Dia harus menghadapinya dengan paksa. Namun pada saat ini, apalagi gerakan, bahkan aura yang terpancar dari setiap jengkal tubuhnya pun telah ditekan seluruhnya. Faktanya, Wu Yun tidak hanya tidak memiliki modal untuk melawannya, bahkan tidak memenuhi syarat. Sialan. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung, dengan gila-gilaan mengaktifkan seni dewa bela diri Taisang di tubuhnya, mencoba menerobos penindasan ini. Namun hal itu tidak pernah dilakukan. Melihat serangan Luo Yiyun semakin mendekat padanya, bahkan dalam sekejap mata. Namun Wu Yun masih belum berhasil menembus penindasan tersebut, dan bahkan gelombang angin kencang yang menghancurkan udara pun menimbulkan rasa kesemutan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, meskipun Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk tidak panik, dia harus tetap tenang. Bahkan di detik-detik terakhir pun, masih ada peluang. Namun pada akhirnya, Wu Yun tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya hingga detik terakhir. Namun, itu terjadi pada saat-saat terakhir. Sebuah keajaiban luar biasa terjadi seperti ini. Keajaiban ini terjadi mungkin di luar dugaan semua orang yang hadir. Namun meski tak terduga, sepertinya semua orang bisa menebaknya. Tapi tidak ada yang mengira ini akan terjadi secepat itu. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada keajaiban yang tiba-tiba ini, reaksi semua orang tidak hanya kaget, tetapi juga pengertian dan ketidakpercayaan. Singkatnya, ini adalah emosi yang sangat kompleks dan kontradiktif. Dan keajaiban ini adalah area alam dewa kedua telah dibuka kembali. Ketika area alam dewa kedua dibuka hampir pada waktu yang bersamaan, beberapa aura yang sangat menakutkan langsung menyapu dirinya. Tidak mungkin untuk menilai kekuatan aura ini, tapi mereka pasti lebih kuat dari aura Luo Yiyun. Bersamaan dengan nafas tersebut, terdengar suara gemuruh yang keras. Berhenti. Sebagai orang dari alam ketuhanan kedua saya, bagaimana saya bisa diam-diam turun ke alam dan menindas junior dari alam ketuhanan pertama? Segera setelah itu, aura agung jatuh dari langit. Dia sebenarnya memblokir Wu Yun secara langsung. Dinding energi terkondensasi di depannya, menghalanginya dengan paksa. Meski jaraknya terlalu dekat, Wu Yun masih terkena sebagian kekuatan serangan Luo Yiyun. Tapi ini hanya sebagian kecil. Sebagian besar serangan diblokir oleh dinding energi. Yang paling penting adalah kekuatan kursif yang menekan Wu Yun ketika dinding energi ini muncul. Hilang secara instan. Wu Yun mendapatkan kembali kebebasannya dan melepaskan telapak tangannya untuk melawan serangan Luo Yiyun. Kemudian dia menginjakkan kakinya ke tanah dan mundur dengan cepat. Serangan ini dilawan dengan terampil. Setelah mendarat, dia mendongak dan melihat 3 sosok melayang di bawah langit di atas kepalanya. Ketiganya diselimuti oleh aura kuat yang agung dan misterius. Tak perlu dimaknai, hanya dengan melihat penampilan ketiga orang ini saja sudah bisa diketahui seberapa kuatnya mereka. Karena bahkan Luo Yiyun pun tidak bisa melakukan ini.
Wu Yun sedikit tercengang dengan kemunculan ketiga orang ini. Pemimpin sekte lainnya, pejabat senior, dan murid yang mengikuti Luo Yiyun menatap ke langit di atas kepala mereka dengan kaget dan tumpul. Luo Yiyun, hal yang sama juga terjadi. Pada saat ini, klon Luo Yiyun juga melayang di udara, menatap tiga sosok di bawah langit. Tapi reaksinya dan Wu Yun sangat berbeda dari reaksi orang lain. Reaksinya adalah ketakutan. Anda bahkan dapat melihat mulutnya sedikit membuka dan menutup. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, namun karena rasa takut yang berlebihan, dia tidak pernah mengeluarkan kalimat lengkap. Lama-lama saya hanya mendengar tiga kata, penegak hukum. Penegak hukum. Tampaknya ini adalah penegak hukum di wilayah alam dewa kedua. Mereka merasakan pelanggaran Luo Yiyun di alam bawah dan datang untuk menangkapnya. Saya punya ide ini sejak awal. Dewa kedua alam akan ada orang-orang di wilayah alam dewa kedua yang berurusan dengan Luo Yiyun, tapi aku tidak menyangka bahwa penegak hukum di wilayah alam dewa kedua akan bertindak begitu cepat. Wu Yun berbisik diam-diam. Suasana hatinya tidak buruk. Terlepas dari apakah penegak hukum ini akan menanganinya, setidaknya Luo Yiyun telah lolos dari bencana ini. Tampaknya dengan adanya tiga orang ini, Luo Yiyun pasti tidak berani melakukan apapun padanya lagi. Dan di antara para pemimpin sekte, selalu terjadi diskusi bernada rendah. Aku hanya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Tentu saja Wu Yun tidak lagi peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Yang menjadi perhatian Wu Yun adalah bagaimana ketiga penegak hukum ini akan menghukum Luo Yiyun. Luo Yiyun, kamu telah melanggar aturan alam dewa kedua dengan mengambil avatarmu dan turun ke alam secara pribadi. Terserah kamu bagaimana menghadapimu. Sebuah suara polos keluar dari mulut salah satu hukum. Penegak hukum. Meskipun suara ini terdengar jelas, namun memiliki rasa keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu membuat Luo Yiyun gemetar. Tampaknya status para penegak hukum di wilayah alam dewa kedua ini sangat tinggi. Bab 2337 Konfrontasi. Namun, meskipun Luo Yiyun takut, dia tidak begitu takut sehingga dia tidak berani berbicara sama sekali. Dengan kata lain, saat ini, dia harus mencari cara untuk memaafkan dirinya sendiri dan memberi dirinya kesempatan. Tiba-tiba, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Wu Yun, matanya dingin, dan dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan marah. Tiga penegak hukum, itu dia, bajingan ini, bajingan dari dunia luar ini. Dia mengganggu semua ketertiban di wilayah alam dewa pertama, menghancurkan dua kekuatan besar di wilayah alam dewa pertama kita, dan bahkan dia juga mengancam keturunanku, Luo Yiyun. Saya menerima sinyal dari keturunan saya untuk meminta bantuan, jadi saya memutuskan untuk melanggar peraturan dan datang ke sini dengan tubuh saya sendiri. Saat dia berbicara, mata Luo Yiyun tiba-tiba menatap ke arah Luo Yunzong yang mengiriminya pesan. Metropolitan. Pemimpin sekte Luo Yun tidak bodoh, meskipun dia ketakutan setengah mati, setelah menerima bantuan dari leluhurnya Luo Yiyun. Saya segera memahami maknanya dan pada saat yang sama memahami keseriusan masalah ini. Setelah menelan beberapa kali, dia mengertakkan gigi, mengumpulkan keberaniannya, dan berbicara. Tiga penegak hukum senior, memang benar kami menghadapi krisis penjajah dari Wu Yun, dunia ekstrateritorial. Kami tidak punya pilihan selain memanggil leluhur untuk meminta bantuan. Leluhur juga ingin tanggung jawab sebenarnya untuk melindungi kami junior sepenuhnya terletak pada iblis yang menyerang dari dunia luar. Saat dia berbicara, pemimpin sekte Luo Yun juga menunjuk dengan marah ke arah Wu Yun. Setelah mendengarkan, ekspresi Wu Yun sedikit berubah dan pupil matanya sedikit menyusut. Tapi dia tidak menjelaskan apapun. Yang ada hanyalah perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul secara spontan. Orang-orang ini benar-benar melemparkan semua tanda itu ke kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak seperti ini, semuanya bisa dimaafkan. Bahkan bukan setan. Jika dia benar-benar iblis, mustahil orang-orang ini masih hidup di sini dan memaksa mereka melakukan apapun. Tapi kata-kata ini, jika dia menjelaskannya sendiri, akan terlihat sangat pucat. Karena dia memang dari dunia luar, dan ketika dia datang ke Tianlong Star, dia melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal. Seperti yang diharapkan,
setelah mendengarkan kata-kata Master Luo Yiyun dan Luo Yun Sekte. Mata ketiga penegak hukum akhirnya tertuju sepenuhnya pada Wu Yun. Meskipun mereka pernah melirik Wu Yun sebelumnya, mereka tidak memperhatikan. Karena mereka datang dari alam bawah untuk menangkap Luo Yiyun. Meskipun dia melihat identitas Wu Yun sebagai seorang kultivator dari dunia luar, meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Di bintang Tianlong mereka, tidak banyak pembudidaya dari luar dunia. Tapi ini tidak berarti apa-apa. Sekarang, di wilayah alam dewa kedua, bukankah ada praktisi lain dari dunia luar yang tinggal di sana? Mereka tidak menutup pintu dan tidak mengizinkan kultivator dari luar dunia untuk datang dan mengalaminya. Tentu saja, dia tidak terlalu memperhatikan Wu Yun. Tapi sekarang setelah mendengarkan perkataan kedua orang itu, saya harus mulai memeriksa kembali Wu Yun. Jika mereka adalah kultivator murni dari dunia luar, mereka tidak akan melakukan disiplin apapun. Tetapi apakah benar ada keberadaan iblis di wilayah alam ketuhanan pertama ini yang membunuh semua makhluk hidup dan bertindak sembarangan? Saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Namamu Wu Yun. Apakah kamu sungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan? Orang yang berbicara adalah penegak hukum yang sama yang pernah memarahi Luo Yiyun sebelumnya. Dia menatap Wu Yun dan bertanya dengan suara agung penuh tekanan. Murid Wu Yun sedikit menyusut dan tidak berkata apa-apa. Bukannya saya belum siap menjawab. Pertanyaan-pertanyaan sudah sampai di kepala saya. Saya harus menjawab. Saya tidak bisa menghindarinya. Dia hanya memikirkan bagaimana menjawabnya. Adapun Luo Yiyun dan yang lainnya, mereka melihat bahwa ketiga penegak hukum benar-benar mulai mengincar Wu Yun. Meski mereka tidak tertawa terbahak-bahak, terlihat jelas kegembiraan tak terkendali mulai terlihat di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, "Tiga penegak hukum senior dan junior Wu Yun memang berasal dari dunia luar. Tapi sejujurnya, setelah saya menginjak jalan kuno di langit berbintang, saya tersesat dan tidak bisa kembali. Oleh kebetulan, ketika saya datang ke area alam dewa bintang Tianlong, saya awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mengalaminya, tetapi secara tidak sengaja, saya membentuk keretakan dengan 18 sekte besar di area alam dewa pertama ini. Mereka ingin membunuhku pertama. Saya hanya ingin melakukan serangan balik, dan selama serangan balik, saya menemukan bahwa 18 sekte besar ini semuanya memiliki mutiara naga langit. Saya juga mendengar bahwa mutiara naga langit dapat membuka jalan menuju dunia luar, jadi saya ingin melakukannya. Pinjamlah. Tidak bisa meminjamnya. Jika Anda tiba, merampok adalah hal yang wajar. Meskipun tidak pantas untuk merampok, dimanapun itu berada, selama itu adalah dunia para penggarap, yang kuat dihormati. Saya, Wu Yun, memiliki kekuatan. Jika saya dapat merebutnya, itu adalah kemampuan saya." Sambil berbicara, Wu Yun sengaja berhenti sejenak, bersiap menunggu reaksi ketiga penegak hukum. Namun, sebelum ketiga penegak hukum sempat bereaksi, Luo Yiyun memimpin dan tidak bisa duduk diam. Dia melompat, menunjuk Wu Yun dengan marah, dan berteriak, "Itu hanya lelucon. Kamu dapat merampok secara sewenang-wenang jika kamu memiliki kekuatan. Dengan tingkat kultivasimu, terlepas dari apakah kamu menggunakan cara tercela, tetapi kamu merampok secara sewenang-wenang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa planet Tianlong kita tidak memiliki hukum kerajaan? Wu Yun Zazai, selama kekuatanmu tidak mengerikan, selama kamu bukan pencipta hukum dan peraturan raja, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sewenang-wenang. Ada orang di luar dunia, dan ada pegunungan di luar pegunungan. Aku lebih kuat darimu, meskipun itu hanya klon yang bisa membunuhmu sesuka hati hari ini, tapi tiga penegak hukum menghentikannya, yang membuktikan bahwa hukum dan peraturan raja adalah yang terhebat." Haha. Wu Yun tersenyum ringan. "Luo Yiyun, ini masalah sederhana, mengapa kamu berbicara begitu rumit? Karena kamu ingin berbicara tentang hukum dan peraturan raja, maka aku akan berdebat denganmu. Anda turun untuk membunuh saya secara pribadi, yang melanggar aturan dan hukum raja. Tetapi yang mana di sana? Aturan mengatakan bahwa saya, seorang kultivator dari dunia luar, tidak dapat merampok mutiara naga langit mereka. Yang mana hukum kerajaan telah menetapkan aturan ini.
Katakan padaku, kamu. Wu Yun langsung mengejutkan Luo Yiyun. Cukup untuk mengatakannya. Dia membuka mulutnya dan menunjuk dengan marah ke arah Wu Yun, tapi terdiam untuk waktu yang lama. Karena memang tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan merampok Dragon Ball. Wu Yun tersenyum acuh tak acuh. Melihat ketiga penegak hukum masih tidak berbicara, dia tahu bahwa mereka juga harus setuju dengan kata-katanya. Lalu dia melanjutkan. 3 senior, sedangkan iblis, mereka hanya berbicara omong kosong. Saya hanya membunuh mereka yang ingin membunuh saya. Saya tidak membunuh mereka yang tidak ingin membunuh saya, atau yang tidak menimbulkan ancaman. Bagiku, aku tidak melakukan sesuatu yang kejam. Di sana, fakta bahwa semua orang yang hadir masih hidup adalah bukti terbaik. 3 penegak hukum senior sangat kuat, dan penglihatan mereka secara alami sangat kejam. Anda seharusnya dapat melihat bahwa meskipun saya hanya dewa tingkat kedua, jika saya ingin bunuh mereka, saya khawatir mereka tidak akan cukup untuk saya lawan. Kalau tidak, saya tidak akan bertanya pada Luo Yiyun minta bantuan. Tetapi saya tidak membunuh mereka. Bukankah ini cukup jelas? Saya yakin mereka bertiga akan melakukannya. Para penegak hukum semuanya adalah master senior yang sangat dihormati di Tianlong Star. Kalian bertiga akan melakukannya tidak memiliki identitas, asal-usul, atau prasangka. Anda hanya akan membahas masalah ini. Anda tidak akan berbicara omong kosong, dan Anda tidak akan memaksakan apapun kepada saya. Kejahatan. Dalam hal ini, selama 3 penegak hukum senior hari ini dapat mengatakan bahwa saya, Wu Yun, telah melanggar hukum dan peraturan kerajaan Tianlong Star, saya akan membunuh atau memenggal kepalanya tanpa ragu-ragu. Bab 2338 meninggalkan setengah dari budidaya. Saya harus mengatakannya, meski hasilnya masih belum diketahui. Namun perkataan Wu Yun benar-benar nyaring dan bernada, tidak tergesa-gesa dan tidak lambat, bahkan bisa dikatakan beralasan. Yang paling penting adalah Wu Yun juga melakukan penculikan moral yang paling umum terhadap ketiga penegak hukum. Dapat dikatakan bahwa selama ketiga penegak hukum ini tidak berpikiran jahat dan tidak dapat menemukan Wu Yun melanggar peraturan perundang-undangan raja, maka mereka tidak mempunyai alasan untuk menindak Wu Yun. Tentu saja, Wu Yun juga mempertaruhkan hal ini. Karena dia tidak tahu aturan seperti apa Tianlong Xing itu. Jika Anda menginjak titik petir, pada dasarnya itu akan hancur. Namun, dia akan segera mendapatkan hasil apakah dia telah menginjak petir atau tidak. Dia hanya perlu melihat wajah ketiga penegak hukum dan Luo Yiyun untuk memahami segalanya. Faktanya, dia juga melihatnya. Di saat yang sama, saya merasa lega. Pasalnya, ketiga penegak hukum tersebut tidak marah, bahkan memiliki pandangan agak ragu. Maka hasilnya sudah sangat jelas. Mereka harus memikirkan apakah ada hukum kerajaan seperti itu. Namun dalam kapasitas mereka sebagai penegak hukum, selain budidaya, yang paling mereka pikirkan mungkin adalah berbagai hukum dan hukuman kerajaan. Jika hal itu dapat membuat mereka bertanya-tanya dan berpikir, pada dasarnya mereka dapat memastikan bahwa pada dasarnya tidak ada hal seperti itu. Dapat dikatakan bahwa kemampuan Wu Yun dalam berbicara tidak kalah dengan kultivasinya sama sekali. Hanya dengan beberapa kata, dia benar-benar membalikkan keadaan. Dari kondisi awal yang kurang menguntungkan, telah berubah menjadi kondisi saat ini. Betapa efektifnya kata-kata tersebut terlihat jelas dari wajah Luo Yiyun saat ini. Sebelumnya, saya melihat 3 penegak hukum menginterogasi Wu Yun. Ekspresi Luo Yiyun bisa dikatakan seram dan heboh, bahkan seperti konspirasi yang berhasil. Tapi melihatnya sekarang, dia panik lagi. Matanya terus bergerak, mungkin memikirkan metode apa yang harus dia gunakan untuk mengembalikan situasi. Namun nyatanya, dia tidak punya cara yang lebih baik. Karena hukum raja itu bagus, dia berinisiatif untuk mengangkatnya. Karena itu, ia hanya bisa menunggu keputusan ketiga penegak hukum tersebut. Jika Anda terus mengoceh, Anda mengabaikan ketiga penegak hukum dan mengabaikan hukum raja. Namun seperti Wu Yun, ia juga bisa menebak beberapa hasil dari wajah ketiga penegak hukum tersebut. Dan hasilnya benar-benar tidak melebihi ekspektasi Luo Yiyun. Seperti yang diharapkan, salah satu penegak hukum berkata, "Baiklah, Wu Yun,
memang benar meskipun perilaku Anda tidak masuk akal. Tetapi di planet Tianlong saya, memang tidak ada peraturan dan Anda tidak diperbolehkan melakukan ini. Meskipun Anda berasal dari dunia luar, kami, Tianlong Star, tidak eksklusif, jadi Anda tidak bersalah. Ah, saat tiga kata tidak bersalah Anda ini keluar dari mulut penegak hukum, seluruh tubuh Luo Yiyun gemetar ketakutan. Tanpa sadar, dia berseru panik. Penegak hukum, dia. Luo Yiyun ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi langsung dimarahi. Luo Yiyun, Wu Yun bisa saja tidak bersalah, tapi kamu tidak bisa. Melampaui diri sendiri ke dunia bawah secara pribadi adalah kejahatan yang membawa hukuman berat. Setengah dari kultivasimu akan hancur, dan kamu tidak akan melakukannya. Bisa memohon ampun. Haruskah Anda melakukannya sendiri, atau haruskah saya melakukannya sendiri? Suara penegak hukum terdengar seperti bel. Suara itu membuat telinga Luo Yiyun berdengung. Wu Yun diam-diam mengecilkan lehernya, bukan karena dia merasa tidak berharga bagi Luo Yiyun. Rasanya para penegak hukum ini begitu tegas dan kejam hingga mereka akan menghancurkan separuh dari budidaya mereka. Bagi para kultivator, kultivasi sama pentingnya dengan kehidupan, atau bahkan lebih penting. Hukuman ini setara dengan memotong tangan atau kaki Luo Yiyun saat itu juga. Dengan serius, para pemimpin sekte lainnya dan yang lainnya semuanya tersentak. Terutama kepala sekte Luo Yun yang sangat ketakutan hingga dia gemetar. Lagi pula, selain Luo Yiyun adalah leluhurnya, dia juga yang mengirim pesan kepada Luo Yiyun. Dia takut penegak hukum akan menghukumnya bersamanya. Melihat Luo Yiyun lagi, setelah mendengar hukuman ini, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Meskipun dia dalam kondisi cloning saat ini. Namun, menjadi klon bukan berarti budidaya tidak bisa dihapuskan. Hancurkan klon secara langsung. Ini setara dengan menghapuskan setengah dari budidaya tubuh asli. Namun, bagaimana Luo Yiyun bersedia melakukannya? Dia terus memukuli tenggorokannya, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Mungkin dia ketakutan ketika memikirkan kata-kata yang diucapkan penegak hukum sebelumnya, tidak meminta ampun. Saya takut jika saya memohon belas kasihan, saya akan menyinggung petugas penegak hukum dan mendapat hukuman tambahan. Tapi dia tidak berani memohon ampun, dan dia tidak mau menerima hukumannya. Untuk sementara, Luo Yiyun berada dalam situasi yang sangat memalukan. Kiri dan kanan tidak. Tetapi pada saat ini, celah terbuka lagi di area alam dewa kedua di atas langit. Segera setelah itu, aura yang tidak lebih lemah dari ketiga penegak hukum itu langsung menyelimuti dan menyapu mereka. Tak lama kemudian, saya melihat seseorang. Ini adalah sosok lansia di Xingyi. Namun, orang ini tidak keluar dari celah tersebut. Berdiri saja di mulut celah dan lihat segala sesuatu di bawah. Melihat orang ini, ketiga penegak hukum itu sedikit mengernyit. Luo Yiyun, sebaliknya, langsung gembira seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan keras, "Sekte Guru, selamatkan aku, selamatkan aku." Tapi sosok berbaju hijau tidak menjawab Luo Yiyun. Dia hanya membungkuk hormat kepada tiga penegak hukum, lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Kalian bertiga, ini adalah diaken dari Sekte Tianmen kami. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda dan biarkan saya pergi sekali ini. Saya tidak peduli untuk turun ke dunia nyata secara pribadi. Tianyuan akan menanganinya sendiri, jangan khawatir, kalian bertiga, setelah saya kembali, saya akan pergi ke Balai Penegakan Hukum secara langsung dan memberi Anda penjelasan." Bab 2339, Beri Aku Hak dan Bunuh Sekarang. Setelah mendengar ini, Luo Yiyun sangat gembira seolah dia nyaris lolos dari kematian. Di sampingnya, Wu Yun menyaksikan semua ini dalam diam, matanya penuh keterkejutan. "Bukannya saya takut, hanya saja saya tidak menyangka masalah ini akan semakin membesar." Pertama Luo Yiyun, lalu tiga penegak hukum utama. Lalu, ada pemimpin Sekte Tianmen. Selain itu, Sekte Tianmen ini harus berada di wilayah alam dewa kedua dan dapat dianggap sebagai kekuatan yang baik dan kuat. Lagi pula, sudah jelas betapa tingginya status penegak hukum di alam dewa kedua.
Dan pemimpin sekte Tianmen sebenarnya mampu berbicara dengan mereka bertiga dalam status yang hampir setara. Dapat dilihat apakah itu kekuatan, identitas, status, atau kepentingannya bagi wilayah alam dewa kedua. Tian Yuan ini pasti tidak akan kalah dengan ketiga penegak hukum ini. Namun demikian pula, bahkan Tian Yuan tidak berani melanggar aturan wilayah alam dewa kedua. Karena dia terus berdiri di celah itu dan tidak turun. Menghadapi Tian Yuan, ketiga penegak hukum itu tidak acuh seperti saat mereka menghadapi Luo Yiyun sebelumnya. Bahkan setelah sedikit merenung, mereka bertiga membisikkan beberapa patah kata. Lalu dia langsung menghadap Tian Yuan Dao. Tuan Tian Yuan, karena Anda secara pribadi maju untuk memohon belas kasihan hari ini, maka kami akan memberi Anda wajah ini. Tetapi setelah Anda kembali, Anda harus secara pribadi membawa orang ini ke aula penegakan hukum kami. Saya akan mengatakan yang sebenarnya tentang apa terjadi di sini ketika saya kembali. Laporkan, bagaimana menghadapi akibatnya. Saya harap Master Sekte Tian Yuan tidak akan menyusahkan kita. Terima kasih semuanya, tunjukkan belas kasihan. Kata Tian Yuan dengan tangan di tangan, kali ini, aku, Tian Yuan, berhutang budi padamu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas kalian bertiga. Adapun yang lain, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan membiarkan kamu punya masalah. Ya, ketiga penegak hukum itu sedikit mengangguk. Tian Yuan menangkupkan tangannya lagi, lalu menatap Luo Yiyun, yang sedang berlutut di tanah, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Mengapa kamu tidak segera datang ke sini? Ya, Master Sekte. Luo Yiyun mengangguk ketakutan dan terbang menuju Tian Yuan di celah itu. Namun, sebelum pergi, Luo Yiyun berbalik dan menatap tajam ke arah Wu Yun. Tatapan itu sepertinya mengatakan sesuatu. Tunggu aku, ini bukan lelucon, suatu hari kamu akan jatuh ke tanganku. Tentu saja, Wu Yun tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan Luo Yiyun. Saat ini, Wu Yun sedang memikirkan hal lain. Dia memikirkan hal ini ketika dua penjaga gerbang kenaikan turun. Dan sekarang, dia mempunyai ide yang sama. Namun, jika retorika yang digunakan sama seperti sebelumnya, saya kira hal itu mungkin tidak akan diakui dan disepakati. Oleh karena itu, Wu Yun berubah pikiran. Saat dia melihat Luo Yiyun terbang dan mendarat di samping Tian Yuan, Wu Yun tiba-tiba berbicara. Haha, ketiga wali. Sebelumnya saya mengira mereka bertiga tidak mementingkan diri sendiri. Dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka akan memperhatikan keadilan, dan moralitas langit dan bumi, dan tidak akan melanggar hukum untuk kepentingan pribadi. Untung. Tapi, sekarang sepertinya ketiganya tak lebih dari itu. Saya berani bertanya, bagaimana ketiga orang ini bisa menanggung beban tiga kata itu, penegak hukum. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terdiam. Tidak ada yang berbicara. Saking heningnya, bahkan helaan napas pun terdengar jelas. Ketiga penegak hukum tiba-tiba menoleh dan menatap Wu Yun, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hal yang sama berlaku untuk Tian Yuan dan Luo Yiyun. Mungkin, mereka tidak pernah menyangka Wu Yun akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu dan mempertanyakan ketiga penjaga itu. Melihat pemimpin sekte lain dan orang lain di bawah, mata mereka tampak menatap ke bawah. Ekspresi mereka sangat rumit. Ada keterkejutan atas apa yang dikatakan Wu Yun, tetapi juga kegembiraan atas kemungkinan Wu Yun akan menanggung kemarahan ketiga penegak hukum. Namun hal yang paling luar biasa adalah, di tengah kerumunan, sebenarnya ada orang yang memandang Wu Yun dengan kagum. Meski bertolak belakang, tetap saja ada yang memandangnya seperti itu. Bisa dibayangkan apa yang dikatakan dan dilakukan Wu Yun barusan menumbangkan pemahaman mereka yang selama ini terpatri di tulang mereka. Penegak hukum adalah salah satu kekuatan tertinggi di alam dewa kedua. Kecuali beberapa orang, bahkan sebagian besar orang di wilayah alam dewa kedua tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada para penegak hukum tersebut. Tapi Wu Yun, seorang anak muda dari dunia luar, hanyalah dewa tingkat 2 dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa kedua. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu, kamu sebenarnya tidak takut mati. Dan lagi,
Mungkin justru karena perilaku Wu Yun yang berani dan tak kenal takut sehingga banyak orang yang berada di sisi berlawanan tidak tahan untuk disentuh olehnya. Saat ini, wajah ketiga penegak hukum tersebut terbilang jelek. Meskipun dia masih tidak bisa melihat niat membunuh terhadap Wu Yun terungkap di mata mereka. Tapi sudah terlihat jelas bahwa mereka tidak puas dengan Wu Yun. "Nak, siapa kamu? Bajingan kecil dari dunia luar, tetapi kamu berani datang ke planet Tianlong kita dan menanyai penegak hukum kita. Apakah kamu lelah hidup?" Tian Yuan adalah orang pertama yang berbicara. Jelas, dia mungkin tidak tahu banyak tentang hubungan antagonis antara Luo Yiyun dan Wu Yun. Luo Yiyun juga memanfaatkan kesempatan itu dan dengan sederhana dan cepat menjelaskan kepada Tian Yuan hubungannya dengan Wu Yun dan mengapa dia ingin diam-diam berpisah ke dunia bawah. Setelah mendengar ini, Tian Yuan langsung menjadi marah. Dia menunjuk Wu Yun dengan marah dan berteriak, "Kamu binatang kecil, kamu berani datang ke Tianlong Starku untuk menjadi liar, kamu benar-benar tidak sabar untuk hidup. Tiga penegak hukum, tolong beri saya hak Anda, saya akan membunuh sombong ini orang sekarang, binatang kecil yang sombong." Faktanya, ketika saya mendengar kalimat ini, ketiga penegak hukum itu memang terharu. Karena Wu Yun memang membuat mereka marah. Ketika Wu Yun melihat mata ketiga penegak hukum yang hampir tergerak, diam-diam dia juga terkejut. Dia juga takut. Kalau ketiga penegak hukum ini benar-benar mengangguk setuju, maka dia akan sengsara. Alasan Wu Yun melakukan ini bukan untuk bertarung dengan ketiga penegak hukum ini, tetapi untuk mempertaruhkan peluang. Jika Bab 2340 Penegak Hukum Marah. Jika ketiga penegak hukum ini benar-benar setuju dengan apa yang dikatakan Tian Yuan, Wu Yunke benar-benar menggali lubang dan terjun. Kalau bilang tidak gugup, pasti bohong. Lubang ini tidak kecil. Jika Tian Yuan mengambil tindakan, Wu Yun tidak yakin dia bisa lepas dari tangan Tian Yuan. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa mengalahkan klon Luo Yiyun yang lebih lemah. Belum lagi Tian Yuan yang lebih kuat dan telah datang dalam wujud aslinya. Dan Tian Yuan juga bersiap-siap saat ini, dia akan segera mengambil tindakan segera setelah ketiga penegak hukum setuju. Namun perkembangannya tidak mencapai titik terburuk. Meski wajah ketiga penegak hukum itu selalu jelek. Tapi bagaimanapun juga, mereka masih belum sama dengan Tian Yuan, mereka masih bisa menjamin keadilan dalam menangani sesuatu. Mereka bertiga perlahan memalingkan muka dari Wu Yun. Kemudian jatuh pada Tian Yuan. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka melambaikan tangannya. "Baiklah, Tuan Tian Yuan, tidak perlu kata-kata untuk membuktikan bagaimana kita bertiga berperilaku. Benar dan salah adalah adil dan ada di hati orang-orang. Dia tidak dapat mengubahnya hanya dengan beberapa kata." Jelas sekali bahwa Tian Yuan masih merasa tidak puas. Dia masih memiliki keinginan untuk membunuh Wu Yun. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, ia kembali disela oleh penegak hukum. Mendengar ini, Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Tidak peduli apa, setidaknya Tian Yuan tidak akan mengambil tindakan terhadapnya lagi. Adapun ketiga penegak hukum ini, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Belum diketahui. Namun dilihat dari nada suaranya, secara kasar dapat ditentukan bahwa tidak akan ada hukuman. Benar saja, penegak hukum di langit perlahan berkata kepada Wu Yundu. "Oke, anak kecil, kamu mungkin tidak puas. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa perjalanan pribadi Luo Yiyun ke dunia bawah pasti tidak akan berhenti di situ. Kami bertiga dapat menjamin ini dengan kepribadian kami. Sedangkan untuk Anda, kami tidak akan melanjutkan pernyataan kasar tadi. Oke, itu akhir masalahnya." Saat dia berbicara, penegak hukum menjentikkan lengan bajunya dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke area alam dewa kedua. Hasil ini tidak diragukan lagi lebih baik dari perkiraan Wu Yun. Karena menurutnya tidak bisa dihindari untuk dimarahi secara lisan, lagi pula kata-katanya agak kasar. Namun dia tidak pernah menyangka ketiga penegak hukum itu diam saja. Namun, masalah mereka telah berakhir di sini. Namun tujuan Wu Yun belum tercapai. Jika bukan untuk mencapai tujuan yang ada dalam pikirannya, mengapa dia membuat segalanya menjadi begitu merepotkan? Oleh karena itu, meski ketiga penegak hukum ini mengucapkan kata-kata tegas, mereka bersedia menjamin kepribadiannya.
Tapi Wu Yun masih harus gigit jari dan berkata, 3 senior, korban hari ini adalah aku. Aku harus melihat Luo Yiyun dihukum oleh hukum Raja Bintang Tianlong dengan mataku sendiri sebelum aku menyerah. Kalau tidak, kamu bisa katakan apapun. Aku bahkan tidak percaya. Siapa yang tahu jika kamu benar-benar akan menghukumnya setelah dia kembali. Wu Yun tahu bahwa dengan mengucapkan kata-kata ini, dia sudah mencari kebencian yang tak terbatas. Benar saja, ekspresi ketiga penegak hukum yang sudah kembali tenang itu berubah drastis dalam sekejap. Di saat yang sama, dia berubah dari keadaan normalnya dan berteriak dengan tegas, "Brengsek, kami sudah mengatakan bahwa kami bersedia menggunakan kepribadian kami sebagai jaminan. Kenapa, kamu bahkan ingin mempertanyakan kepribadian kami bertiga?" Raungan ini, belum lagi yang lain, bahkan Wu Cloud. Mereka semua tanpa sadar gemetar. Perasaan tidak enak muncul dari lubuk hatiku. Namun, kali ini Tian Yuan yang berbicara lebih dulu. Dia memandang Wu Yun dengan penuh minat dan berkata dengan tenang, "Kalian bertiga, tolong jangan marah untuk saat ini. Tidak perlu mengacaukan karaktermu untuk binatang kecil ini. Marah padanya." Baru saja, aku mendengar binatang kecil ini berkata bahwa dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri, jadi aku ingin bertanya, "Wu Yun, apa yang ingin kamu lihat?" Setelah mendengar ini, Wu murid Yun sedikit menyusut. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Tian Yuan. Toh, awalnya dia mengira yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah salah satu dari 3 penegak hukum. Hanya dapat disimpulkan dari kata-kata ini bahwa Tian Yuan mungkin memahami arti kata-katanya dan ingin mencapainya. Tapi justru inilah yang membuat Wu Yun sedikit bingung. Tian Yuan memahami tujuannya pergi ke area alam dewa kedua bersamanya, dan memilih untuk setuju. Dengan cara ini, Wu Yun harus berpikir lebih banyak ketika menghadapi Tian Yuan yang begitu penuh perhatian. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah ada bahaya pergi ke wilayah alam dewa kedua? Mungkinkah Tian Yuan ini ingin membunuhku di wilayah alam dewa kedua? Pada saat ini, pikiran Wu Yun muncul banyak pemikiran. Namun, dia segera mengesampingkan semua pemikiran ini. Lupakan saja, jangan pikirkan itu lagi. Ketika tentara datang, kami akan memblokirnya, dan ketika air datang, kami akan menutupinya. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Tian Yuan padaku, menilai dari situasi saat ini, Raja Hukum di alam dewa kedua sangat ketat, dan Tian Yuan mungkin tidak berani main-main. Pokoknya, itulah tujuanku, selama aku bisa naik ke sana, apapun yang terjadi. Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras sambil berpikir. "Haha. Tentu saja aku akan pergi ke area alam dewa kedua bersamamu dan menyaksikan Luo Yiyun dihukum." Harus kukatakan, kata-kata ini seperti guntur. Dalam sekejap, Wu Yun sekali lagi menarik perhatian semua orang padanya. Dan di antara pandangan-pandangan ini, lebih dari sekedar terkejut, mereka bahkan lebih tidak percaya. Mungkin, mereka tidak pernah mengira Wu Yun akan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Namun, ini sebenarnya karena bahaya di wilayah alam dewa kedua yang Wu Yun tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa pergi ke area alam dewa kedua sebelum menerobos alam misterius. Tapi dia tidak tahu bahwa alasan mengapa dia tidak bisa pergi lebih karena kekuatan hukum di alam dewa kedua bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para pembudidaya di bawah alam Poksuan.